Pasca operasi kedua, bocah 10 tahun yang terbakar karena cairan spiritus oleh temannya di Situbondo, Jawa Timur, kondisinya tidak stabil. Polisi hingga kini masih menyelidiki apakah korban dibakar atau terbakar oleh temannya sendiri. Seperti ini kondisi Ahi, bocah 10 tahun asal Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur yang terbakar akibat terkena spiritus oleh teman mainnya. Kondisi korban saat ini tidak stabil pasca operasi yang dilakukan Rumah Sakit Umum Abdul Rohim, Situbondo. Dari video yang dikirim pihak keluarga, terlihat kondisi korban cukup mengenaskan. Nyaris sebagian badannya terbungkus kain perban. Rintihan kesakitan serta suhu panas yang diderita korban membuat anggota keluarga berusaha mendinginkan dengan alat kipas seadanya dengan harapan bisa mengurangi rasa panas yang tengah dialami korban. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan penjelasan mengenai kondisi korban yang tidak stabil pasca operasi. Sementara itu pengacara korban kecewa lantaran sampai saat ini polisi belum menentukan status hukum peristiwa tersebut. Polisi sampai saat ini belum menyimpulkan penyebab kebakaran, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak oleh teman korban. Polisi juga belum memeriksa saksi utama yang mengetahui peristiwa tersebut. Dalam rangka untuk menyimpulkan sementara, melakukan hipotesis, maka penyidik harus telah memeriksa korban maupun terduga pelaku dan yang lainnya. Tapi kalau kemudian korban belum apa-apa sudah disimpulkan bahwa ini terbakar, maka ini adalah kesimpulan yang gerusa-gerusu, pemeriksaan yang terburu-buru. Sebelumnya korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini mengalami luka bakar di bagian kepala dan dada. Insiden terjadi saat korban bersama temannya memasak ikan hasil tangkapan di sekitar rumah mereka dengan menggunakan cairan spiritus yang diduga terpantik api. Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka, menyusul saksi korban masih belum dapat dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rohim, Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Heri Sampurno, TV One mengabarkan. Pasca dioperasi kedua kali, kondisi korban bocah 10 tahun yang dibakar di Situbondo, Jawa Timur kini memburuk. Pihak Rumah Sakit Abdurrahman Saleh terpaksa merujuk korban ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Perawatan yang dilakukan selama 6 hari oleh Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo Abdurrahman Saleh belum begitu membuahkan hasil yang maksimal. Minimnya perawatan dan dokter spesialis serta luka bakar yang sangat parah di wajah membuat pihak Rumah Sakit Abdurrahman terpaksa merujuk korban ke rumah sakit di Jember. Rencananya di rumah sakit rujukan akan dilakukan serangkaian operasi plastik untuk menyembuhkan luka bakar di tubuh dan melakukan rekonstruksi wajah korban. Sebelumnya korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini mengalami luka bakar sebesar 24% di bagian kepala dan dada. Akibat insiden ini akibat insiden memasak ikan menggunakan cairan spiritus yang terpatik api. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini korban serta status hukum peristiwa terbakarnya bocah berusia 10 tahun tersebut, kita akan tanyakan kepada Supriyono, kuasa hukum keluarga korban. Selamat petang, Pak Supriyono. Sebenarnya apa yang menyebabkan korban masih tidak stabil saat ini kondisinya pasca operasi? Terima kasih Mbak Sira. Selamat petang. Berdasarkan konfirmasi kami kepada pihak rumah sakit, yaitu melalui Direktur Rumah Sakit Dr. Rahim Situbondo, diambil suatu kesimpulan bahwa berdasarkan luka bakar yang diderita oleh korban, dan itu demi kepentingan masa depan korban yang masih anak, maka diperlukan suatu alat kesehatan dan dokter spesialis yang memang mumpuni di bidangnya.
Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa perlu adanya rekonstruksi wajah yang itu tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit, ya rumah sakit Situbondo. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa kemudian anak korban Burais ini harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah Dr. Subandi Jember. Ya, kalau hasil penyelidikan dari polisi, apakah korban saat ini mendapatkan informasi mungkin dari pihak keluarga, apakah korban ini dibakar atau terbakar sebenarnya? Sampai sekarang tidak ada komunikasi yang jelas dari pihak Polres Situbondo kepada kami selaku penasihat hukumnya. Yang ada hanyalah bahwa pada saat itu Kapolres maupun Kasat Reskrim Polres Situbondo memberikan konfirmasi langsung kepada publik melalui TV One. Tapi secara person to person, person to keluarga, itu tidak ada sama sekali sejauh mana proses hukum yang telah dilakukan oleh Polres Situbondo. Apakah sudah ada yang menghubungi mungkin dari pihak keluarga, teman-teman dari korban ini? Keluarga korban, keluarga terutama keluarga terduga pelaku, itu sebagian memang pernah datang ke rumah sakit tetapi tidak pernah membicarakan hal apapun. Tapi yang jelas bahwa pada saat dilakukan pelaporan dan beberapa saat setelah dilakukan pelaporan datanglah petugas piket reskrim Polres Situbondo menanyakan langsung pada si korban, kepada saudara Burais, pada anak Burais, dan sudah dijawab bahwa dia itu disiramin spiritus, bukan kecipratan spiritus. Itu sudah didapat, data itu sudah didapat oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi kenapa kemudian setelah melakukan prarekonstruksi justru informasi ini terbalik bahwa korban hanya kecipratan. Kalau sudah ada kekuatan seperti itu, bukti seperti itu, artinya proses hukum lebih lanjut apa yang akan diambil oleh pihak keluarga korban? Tentu kami meminta agar Polres Situbondo benar-benar fair, meskipun ini pelakunya juga anak gitu, yang itu juga dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi harus fair dong, karena di dalam apapun Kepolisian Republik Indonesia itu harusnya ada di pihak korban, bukan di pihak terduga pelaku. Itu KUHP. Baik, terima kasih Bapak Supriyono, kuasa hukum keluarga korban.